Halo, apa kabar? Kembali lagi di video pembelajaran sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia kelas 12, yaitu tentang peristiwa-peristiwa yang mengancam disintegrasi bangsa, ya. Nah, kali ini kita akan membahas dua peristiwa, yaitu adalah pemberontakan Andi Aziz dan yang kedua yaitu adalah peristiwa G30 SPKI. Untuk itu mari kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu tentang pemberontakan Andi Aziz ya. Jadi, pemberontakan ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 1950, di mana pemimpinnya yaitu adalah Andi Aziz sendiri, yaitu adalah seorang perwira mantan anggota KNIL ya. Nah, peristiwa ini diawali dengan terjadinya sebuah kekacauan di Makassar, di mana terdapat dua kelompok atau dua golongan, yaitu adalah golongan yang mendukung negara federal dan yang menolak dibentuknya negara federal atau menolak dibentuknya negara RIS ya. Nah, pada tanggal 5 April tahun 1950, pemerintah mengirimkan pasukan TNI atau pasukan APRIS, namun hal tersebut dianggap mengancam kedudukan dari kelompok yang pro atau mendukung negara federal. Nah, kelompok pro federal ini akhirnya membentuk sebuah pasukan yang disebutnya dengan pasukan bebas di bawah komando dari Kapten Andi Aziz itu sendiri. Nah, pemberontakan ini sebenarnya didasari oleh keinginan Andi Aziz untuk mempertahankan negara Indonesia Timur atau NIT ya. Nah, penolakan pasukan TNI juga masuk ke dalam APRIS. Itulah latar belakang kenapa Andi Aziz melakukan pemberontakan ini. Nah, yang dilakukan oleh Andi Aziz untuk melakukan pemberontakan ini yaitu adalah dengan cara menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur, yaitu yang bernama Letkol A.J. Mokoginata. Nah, pasukan Andi Aziz pun akhirnya menyerang markas TNI di Makassar, dan Perdana Menteri PD Diapri, yaitu Perdana Menteri Negara Indonesia Timur ya, mengundurkan diri akibat peristiwa ini dan digantikan oleh Insinyur Putuhena. Nah, Insinyur Putuhena itu yang pro terhadap NKRI gitu. Jadi Andi Aziz itu yang yang tidak suka dengan masuknya NIT kepada NKRI. Nah, sekarang Perdana Menteri dari NIT justru yang mendukung bahwa NIT ini kembali bergabung dengan NKRI. Maka pada tanggal 21 April 50 akhirnya NIT bersedia bergabung dengan NKRI ya. Nah, lalu untuk menumpas pemberontakan ini, pada tanggal 8 April tahun 1950, akhirnya pemerintah memberikan sebuah ultimatum kepada Andi Aziz bahwa dia harus menyerahkan diri 4 kali 24 jam atau 4 hari ya, dan harus melaporkan dirinya ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Namun akhirnya Andi Aziz tidak datang ke Jakarta. Dikirimlah pasukan yang dipimpin oleh Letkol Kawilarang untuk menumpas pemberontakan ini. Nah, Andi Aziz pun akhirnya tertangkap pada tanggal 21 April tahun 1950, dan akhirnya kota Makassar berhasil direbut kembali oleh pasukan dari APRIS atau pasukan TNI itu ya. Nah, namun setelah ditangkapnya Andi Aziz, peristiwa masih berlanjut ya, yaitu terjadi pertempuran antara APRIS dengan KNIL ya pada tanggal 8 Agustus tahun 1950. Jadi terjadi tembak-menembak di kota Makassar, namun pada akhirnya KNIL-nya mengalami kekalahan dan terjadilah sebuah perundingan antara pihak APRIS dan KNIL, bahwa hasilnya adalah pasukan KNIL harus meninggalkan kota Makassar dalam waktu 2 hari. Nah, itulah peristiwa pemberontakan Andi Aziz di kota Makassar. Dan yang terakhir yaitu adalah peristiwa G30 SPKI ya. Jadi ini adalah salah satu sejarah Indonesia yang sangat kontroversi dan kebenarannya mungkin belum terungkap sepenuhnya. Nah, marilah kita bahas satu persatu bagaimana detail dari peristiwa G30 SPKI ini ya. Nah, kita awali dengan sebab-sebabnya dulu ya. Jadi sejak DN Aidit menjadi ketua PKI, ia dengan cepat membangun PKI setelah terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Nah, PKI pun menjadi 4 partai besar di Indonesia selain PNI, Masyumi, dan NU ya, Nahdlatul Ulama. Nah, PKI
lalu membentuk biro khusus yang bertugas memasukkan kadernya ke dalam partai politik, bahkan ke ABRI ya. PKI lalu menghembuskan isu Dewan Jenderal. Apa itu isu Dewan Jenderal? Yaitu adalah bahwa pemimpin TNI Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap presiden pada hari ulang tahun ABRI tahun 1965 dan menyebut bahwa jenderal-jenderal tersebut adalah agen dari Amerika Serikat dan Inggris. Jadi PKI ini pertamanya membuat hoax gitu bahwa ada yang disebut dengan isu Dewan Jenderal tersebut ya. Nah, bagaimana peristiwa G30 SPKI ini? Jadi menjelang peristiwa G30 SPKI, Presiden Soekarno sakit. Nah, rencana gerakan diserahkan kepada Kamaruzaman atau disebutnya Syam yang diangkat sebagai ketua Biro Khusus PKI. Nah, Biro Khusus menghubungi kadernya di kalangan ABRI seperti Brigjen Suparjo dan Letkol Untung dari Cakrabirawa. Nah, Cakrabirawa, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Kepolisian. G30 SPKI ini dipimpin oleh Letkol Untung yang memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk bergerak pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 untuk melakukan penculikan terhadap 6 perwira tinggi dan 1 orang perwira pertama dari TNI. Nah, para korban dibawa ke sebuah tempat yang disebut dengan lubang buaya, kemudian dimasukkanlah ke dalam sumur. Nah, ketujuh jenderal tersebut atau ketujuh korban tersebut adalah yang pertama Letjen Ahmad Yani, kemudian Mejen R. Suprapto, lalu yang ketiga Mejen Haryono, 4 Mejen S. Parman, lalu 5 Brigjen DI Panjaitan, 6 Brigjen Sutoyo, dan terakhir adalah Letnan 1 Pierre Tendean. Nah, ketujuh jenderal ini nanti akan diberi sebuah penghargaan menjadi pahlawan revolusi. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Aha Nasution sebagai KSAD atau Kepala Satuan Angkatan Darat juga menjadi target penculikan. Namun Aha Nasution ini berhasil menyelamatkan diri meskipun kakinya tertembak. Bahkan putrinya yang bernama Ade Irma Nasution menjadi korban penembakan, serta ajudan dari Aha Nasution yaitu Pierre Tendean dan pembantu letnan polisi yaitu KS Ubun juga menjadi korban dalam peristiwa pemberontakan ini ya. Nah, selain di Jakarta, gerakan PKI juga terjadi di kota Yogyakarta dan berhasil membunuh beberapa jenderal dan kolonel ya, yaitu ada Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono ya. Nah, itulah bagaimana peristiwa G30 SPKI ya. Jadi bisa dikatakan ini sebuah peristiwa yang besar karena terjadinya pembunuhan yang cukup massal ya, banyak terhadap para jenderal-jenderal dari Angkatan Darat ya. Nah, bagaimana penumpasan dari peristiwa ini? Jadi langkah pertamanya yaitu adalah menetralisir pasukan yang berada di sekitar Jalan Medan Merdeka. Dan beberapa pasukan TNI juga berhasil mengamankan beberapa tempat seperti RRI Pusat ya, radio, lalu lapangan Banteng, lalu ada gedung percetakan uang, dan tanggal 1 Oktober tahun 1965 Jakarta akhirnya telah pulih dengan cepat dan para pemberontak berhasil dilumpuhkan. Jadi pasukan-pasukan PKI akhirnya bisa ditangkap. Lalu Mejen Soeharto akhirnya mengumumkan melalui RRI bahwa keadaan sudah terkendali, sudah aman, dan Presiden Soekarno sehat dan selamat ya. Lalu dilakukanlah pembersihan terhadap kawasan Halim Perdana Kusuma ya. Lalu diangkatlah jenazah-jenazah yang dimasukkan ke dalam lubang buaya pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 dan tadi pahlawan-pahlawan yang tewas tadi yang di lubang buaya itu diberi gelar yaitu adalah pahlawan revolusi ya. Nah, yang terakhir yaitu adalah peristiwa Super Semar ya. Jadi Super Semar itu sebenarnya sebuah singkatan dari surat perintah 11 Maret ya. Jadi surat ini pun masih menjadi misteri ya, kebenarannya apakah ini valid atau apakah ini otentik suratnya atau tidak ya. Jadi
pada sidang umum MPRS tahun 1966, Presiden Soekarno membacakan pidato pertanggungjawabannya terhadap G30 SPKI yang diberi judul Nawaksara, ya. Namun dianggap belum lengkap, dan pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Soeharto akhirnya menerima surat rahasia dari Presiden Soekarno melalui perantaranya, yaitu namanya Hardi. Surat ini berisi pemberian mandat kepada Soeharto untuk berkuasa dan memulihkan keadaan Indonesia. Jadi ya, mengakhiri dari peristiwa G30 SPKI ini yaitu adalah dibacakannya Supersmart. Tapi peristiwa pembacaan Supersmart ini masih menjadi misteri karena suratnya juga apakah itu benar atau tidak gitu. Apakah tujuan Soekarno itu emang untuk memberikan mandat? Yang menjadi masalah kan Soekarno kan punya wakil presiden, nah kenapa diberikannya kepada Soeharto gitu. Jadi masih menjadi misteri, bahkan bisa dikatakan masih yang menjadi tanda tanya itu kayak misalkan apakah ada campur tangan dari pihak asing, di mana peristiwa G30 SPKI ini bertepatan dengan perang dingin antara komunis dan liberal. Kita tahu pasti ada hubungannya antara negara-negara besar liberal seperti Amerika, Inggris, dan juga negara besar komunis seperti Rusia dan Cina. Jadi masih menjadi misteri. Nah, tapi yang jelas peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa yang sangat besar di Indonesia